Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita beribadah kebaktian rumah tangga. Sebelum itu, kita akan memulai dengan menyanyikan Kidung Jemaat 2, bait yang ke-1 dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami ingin memulai ibadah, kiranya kasih dan karunia-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa beroleh hikmat dan penyertaan-Mu melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 353, bait yang pertama saja. Memanggil
Bapak Ibu Saudara sangat luar biasa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita masih bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan keadaan sehat dan sukacita. Bacaan hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita dapatkan untuk kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema bacaan hari ini adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita membaca firman Tuhan hari ini, kita dapat memahami apa arti iman. Di dalam Ibrani 11 pasal yang pertama, kita lihat kembali dan kita baca, apa itu arti iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jika kita menyimpulkan dari Ibrani 11 ayat yang pertama, yaitu iman adalah percaya penuh dengan segenap hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, Dialah yang memberikan kita hidup, memberikan alam semesta serta kita di dalamnya. Dengan adanya alam semesta ini, patutlah kita menjaga, memelihara dan tidak merusak alam ini sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan lewat tubuh kita, roh dan jiwa kita, dengan segenap hati melalui perkataan, perbuatan yang mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Seringkali di dalam pekerjaan, di dalam bersekolah dan berpelayanan, kita dihadapkan oleh kekecewaan. Disitulah iman kita teruji. Disitulah Tuhan melihat hati, iman, dan percaya kita. Apa alasan Tuhan menguji kita? Tuhan memiliki tujuan tersendiri, Bapak Ibu. Mengapa Tuhan menguji kita? Mengapa Tuhan melihat hati kita? Adapun yang perlu kita ketahui tujuan Tuhan menguji hati kita. Yang pertama, Tuhan mau kita teguh dalam kasih-Nya. Dalam persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, diingatkan oleh Tuhan
supaya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, memegang tangan Tuhan, dan tetap berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini mengingatkan bahwa seperti diibaratkan arang dengan api yang membentuk terang. Arang itu menjadi satu dan menjadi terang. Diibaratkan jika kita berkumpul bersama orang percaya, berkumpul bersama Tuhan, kita akan menjadi terang, kita akan menjadi teguh. Jika halnya arang itu terlempar, melompat dari area terang itu, apa yang terjadi? Terang itu akan redup. Sama halnya seperti iman kita. Jika kita melepaskan genggaman Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan jatuh, kita akan terpuruk. Maka dari itu, kita harus berpegang teguh bersama Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita berserah kepadanya. Berserah yang dimaksudkan ini adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai Sang Juru Selamat kita yang menjadi penolong setia di hidup kita. Dalam berserah inilah haruslah kita tetap berusaha dan jangan pernah kita menyerah, putus asa, dan kita akan jatuh. Marilah Bapak Ibu kita terus berserah kepada Tuhan Yesus, sebab apa yang terjadi dalam hidup kita merupakan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan inilah yang menjadikan kita hidup di dalam iman Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengharapan ini tidak akan hilang jika harapan ini tertanam dalam hati kita, karena kita percaya melalui iman kita kepada Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, harapan ini akan kita percayai jika kita bersama Bapa dalam hidup kita untuk memberikan masa depan. Tuhan akan memberikan masa depan yang indah dan juga penuh dengan harapan. Dari ketiga tujuan tersebut, kita harus membuktikan dalam kehidupan kita lewat perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan ketaatan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih atas situasi, kondisi, suka maupun duka yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan setiap apapun yang kita lakukan, setiap aktivitas kita dan kegiatan kita. Disinilah Tuhan akan berkenan lewat hati kita, dan kualitas iman kita semakin tumbuh dan semakin melekat dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 389, bait yang pertama dan yang kedua. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa
asuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami hari ini. Tuhan, Engkau berkati untuk firman yang telah kami dengar melalui saudara Novi tadi, Tuhan. Kiranya kami semua bisa melaksanakan firman tersebut pada kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau juga berkati untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan tersebut bisa memperluas kerajaan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati untuk bangsa dan negara kami, termasuk warga dan pemerintahannya ya Tuhan. Engkau berkati untuk warga Indonesia yang sebagian terkena virus corona. Engkau berkati dan Engkau pulihkan mereka agar mereka bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Engkau juga berkati untuk pemerintahannya, terutama untuk petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat pemerintahan. Engkau berkati agar mereka bisa menjadi wakil kami dan bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati untuk pekerjaan yang telah kami kerjakan. Engkau berkati pekerjaan kami masing-masing. Engkau lancarkan dan Engkau cukupkan keperluan kami sehari-hari Tuhan. Engkau berkati juga untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, yang Engkau berkati mereka agar mereka segera bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati untuk anak-anak yang saat ini sedang sekolah melalui daring. Kiranya hikmat dan penyertaan bisa menyertai mereka agar mereka bisa mengerti materi-materi apa saja yang diajarkan di sekolah mereka. Tuhan, Engkau juga berkati untuk gereja kami. Program-program yang kami laksanakan ini Tuhan, Engkau lancarkan dan Engkau kembangkan ya Tuhan, sehingga program dan gereja kami ini bisa lebih maju. Demikian ya Tuhan, doa kami serahkan kepada Engkau. Kiranya berkat dan karunia-Mu juga kasih setia-Mu selalu menyertai kami. Amin.